Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran Maulana, NPM A1H021020. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat, progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Progresivisme berasal dari kata progres yang memiliki arti kemajuan. Progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis. Progresivisme merupakan teori yang dianggap baru di dunia barat. Dalam sejarahnya, bahwa progresivisme di bidang pendidikan merupakan bagian dari gerakan reformasi sosiopolitik yang lebih luas di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai akibat industrialisasi besar-besaran di Amerika Serikat. Dalam bidang politik, dipelopori oleh Voltaire dan Wilson yang mencoba mengembangkan demokrasi politik. Sementara dalam bidang sosial dipelopori oleh James Adams yang mengadakan gerakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Munculnya aliran progresivisme dalam bidang pendidikan sebagai reaksi untuk menentang sistem pendidikan konvensional yang dianggap tradisional konservatif, yang menekankan metode pembelajaran instruksional, menekankan pada mental learning, dan menekankan pada kemampuan baca tulis peserta didik. Dalam konsep progresivisme, bahwa pendidikan bukanlah sekedar mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, melainkan melatih kemampuan dan keterampilan dengan memberikan rangsangan yang tepat kepada mereka. Progresivisme merupakan suatu gerakan dalam bidang pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Sejak kelahirannya, aliran ini berusaha menanggapi secara positif tentang pengaruh yang bersumber dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Adapun tokoh-tokoh aliran progresivisme yaitu 1. William James. James meyakini bahwa otak atau pikiran, aspek dari eksistensi organik, harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup. Dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis dan menempatkan di atas dasar ilmu perilaku. 2. John Dewey. John Dewey mengungkapkan teori filsafat pragmatisme yang diukur dengan standar rasional. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme, lebih menekankan pada anak didik dan minatnya dari mata pelajaran sendiri. Maka muncullah Child Center Curriculum dan Child Central School. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibanding masa depan yang belum jelas. 3. Hans Feinger. Menurut Hans Feinger, kata atau hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objek tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagai berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. 2. Konstruktivisme. Aliran konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme juga dapat diartikan sebagai suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Manusia membentuk pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Tokoh-tokoh konstruktivisme yaitu 1. John Piaget. Piaget dikenal sebagai konstruktivis pertama, menegaskan bahwa proses untuk menemukan teori dan pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai fasilitator dan moderator. Ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak. Kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. 2. Lev Semenovich menyatakan bahwa siswa dalam suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Konstruktivisme ini disebut sosial.
menempatkan lebih banyak pada lingkungan sosial sebagai fasilitator perkembangan dan pembelajaran. Seluruh fungsi mental yang lebih tinggi berasal dari lingkungan sosial. Prinsip teori belajar menurut aliran konstruktivisme adalah: 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 4. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 5. Mencari dan menilai pendapat siswa. C. Humanisme. Aliran humanisme merupakan proses belajar yang memanusiakan manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Pembelajaran pada aliran humanisme ini memusatkan perhatian kepada siswa sehingga menitik beratkan pada penilaian kognitif dan afektif. Pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan intropersonal, sosial, dan metode untuk pengembangan diri yang ditunjuk untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan juga masyarakat. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam berproses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pengamatnya. Ada salah satu ide penting dalam teori belajar humanisme, yaitu siswa harus mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa mengetahui apa yang dipelajarinya, serta tahu berapa besar siswa tersebut dapat memahaminya. Tokoh-tokoh humanisme yaitu 1. Arthur Combs. Arthur Combs bersama Donald menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Artinya bahwa dalam kegiatan pembelajaran guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa, sehingga siswa belajar sesuai dengan kemauannya tanpa ada paksaan sedikit pun. Sebenarnya hal tersebut terjadi tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan bagi dirinya sendiri. 2. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang punya berbagai perasaan takut, seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, orang juga punya dorongan untuk lebih menuju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. 3. Carl Rogers, seorang psikolog humanisme yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran.